Salam hangat untuk Anda semua, para penyuka eksplorasi. Hari ini kita mau ajak Anda jalan-jalan agak beda nih. Kita mau menyelami satu sudut Tokyo yang mungkin sering Anda lewati tapi jarang banget diselami lebih dalam. Namanya Edogawa Ward. Nah, di depan kita ini udah ada setumpuk sumber menarik. Ada panduan wisata, terus dokumen perencanaan kota yang detail banget, ada catatan sejarah kuno juga, sampai entry ensiklopedia. Siap kita bongkar bareng-bareng lah pokoknya. Misi kita kali ini bukan cuma mampir ke tempat terkenal aja, tapi kita mau coba gali cerita di baliknya. Cari permata tersembunyi yang bikin Edogawa ini unik. Khusus buat Anda yang pengen tahu lebih banyak, yang mau lihat sisi lain Tokyo yang mungkin, ya, tak terduga. Oke, kita mulai aja ya. Tepat sekali. Edogawa ini posisinya unik banget memang. Dia kan ada di ujung paling timur Tokyo ya, langsung berbatasan sama prefektur Chiba. Terus kehidupannya itu sangat dipengaruhi sama sungai-sungai besar kayak Arakawa, Edo River, sama kedekatannya juga ke Teluk Tokyo. Sejarahnya panjang, dari pemukiman kuno zaman feodal gitu, sampai jadi area urban modern kayak sekarang. Nah, sumber-sumber ini bakal bantu kita kupas lapisan-lapisan waktunya. Kalau lihat petanya aja, emang air itu dominan banget ya di Edogawa. Dikelilingi sungai besar, terus menghadap teluk, ini pasti ngaruh banget ke sejarah awalnya kan? Nah, salah satu yang langsung kelihatan menarik dari catatan sejarah itu, kanal namanya Shinkawa. Katanya ini dulu kayak jalan tol air gitu ya di zaman Edo. Bisa dibilang gitu, iya. Shinkawa itu arteri vital banget zaman Edo. Jalur transportasi air utama yang sibuk banget. Kanal ini ngehubungin pusat Edo, ya Tokyo sekarang lah, sama Gyotoku di Chiba. Gyotoku itu dulu pusat produksi garam penting. Jadi kebayang aja perahu angkut barang, utamanya garam, hasil bumi, terus perahu yang bawa orang juga, hilir mudik tiap hari di situ. Wah, urat nadi ekonomi sama logistik lah pada masanya. Menarik banget ya ngebayangin ramenya kanal itu ratusan tahun lalu. Ngomongin transportasi air nih, saya jadi ingat Yakatabune. Perahu rumah itu loh. Di sumber disebut Edogawa punya kaitan sejarah sama itu ya. Jadi bukan cuma kapal pesiar modern aja gitu. Persis. Tradisi Yakatabune di Edogawa ini akarnya jauh sampai ke zaman Edo. Meskipun sekarang ya, identiknya sama wisata modern. Makan malam enak sambil lihat lampu kota, Skytree, Rainbow Bridge gitu kan. Tapi esensinya sama aja, nikmatin pemandangan dari air. Nah, yang menarik, sumber kita nyatet, area dekat Imai Suimon, gerbang air Imai, itu secara historis dikenal tempat ngumpulnya Yakatabune. Jadi ada benang merah langsung ke masa lalu, tradisi yang adaptasi tapi intinya bertahan. Wah, jadi ada kesinambungan tradisi ya. Bukan cuma atraksi baru. Oke. Kalau gitu, selain kanal utama sama Yakatabune, pasti ada sisa infrastruktur air lain dong dari masa lalu. Mungkin titik penyeberangan kecil gitu, semacam dermaga atau halte perahu zaman dulu. Tentu ada. Sumber kita nyetat beberapa bekas lokasi penyeberangan penting. Namanya Watashi Ato. Ada Hirai no Watashi Ato di area Hirai. Terus yang signifikan banget itu Koiwa Ichikawa no Watashi Ato. Ini titik nyebrang utama di Sungai Edo yang nyambungin Edo sama Provinsi Shimosa, ya Chiba sekarang. Ada juga Shinozaki no Watashi Ato. Oh, jadi kayak terminal sungai gitu ya? Iya, semacam halte vital lah di tepi sungai pada masanya. Selain itu ada juga sisa bangunan fisik, kayak gerbang air tua Kyu Komatsugawa Common di Komatsugawa. Itu saksi bisu pengelolaan air zaman dulu. Oke, jejak-jejak di air ini udah ngasih gambaran jelas ya soal kehidupan masa lalu. Tapi kayaknya jalur air ini nggak berdiri sendiri kan? Anda bener banget, yang bikin jaringan transportasi ini efektif itu karena nyambung sama jalur darat. Dokumen perencanaan kota sama catatan sejarah itu nunjukin pentingnya jalan-jalan kuno. Misalnya Chiba Kaido, dulu namanya Moto Sakura Kaido. Terus ada Shinozaki Kaido. Ini ceritanya menarik, dikenal juga sebagai Iwatsuki Michi. Katanya ini rute vital buat ngangkut garam dari pantai ke pedalaman kayak Iwatsuki di Saitama, zaman Sengoku dulu. Wah, jalur garam ya? Iya, bahkan kita masih bisa nemuin penanda persimpangan sejarah kayak Ichirizuka di area Koiwa. Itu titik temu Moto Sakura Kaido sama Iwatsuki Michi. Ini nunjukin betapa kompleks dan nyambungnya sistem transportasi di wilayah ini dari ratusan tahun lalu. Oke, setelah nyusuri jalan tol air sama jalan darat kuno yang nyambung itu, kita coba ke daratannya Edogawa nih. Ada satu hal yang bikin penasaran dari sumber kita.
Nama Kasai sering banget muncul kan buat nyebut area selatan Edogawa. Ternyata nama ini punya cerita masa lalu yang kuat ya. Bahkan ada kaitannya sama klan samurai. Betul, ini salah satu lapisan sejarah yang menarik banget. Meskipun klan Kasei belakangan lebih dikenal karena kuasanya di Tohoku, Jepang Utara sana, tapi akarnya itu sebenarnya terkait erat sama wilayah Edogawa ini. Pendiri klannya, Kasei Kiyoshige, itu seorang Gokenin. Nah, Gokenin ini status penting zaman Kamakura. Artinya dia bawahan langsung shogun, punya hak istimewa atas tanah di sini. Kiyoshige ini tercatat nguasain wilayah namanya Kasai no Mikuria. Itu tanah luas punya kuil Agung Ise, salah satu kuil terpenting di Jepang yang letaknya di area ini. Wow. Jadi, nama Kasai yang kita kenal sekarang itu warisan langsung dari struktur kuasa feudal. Hubungan antara samurai sama institusi agama besar ratusan tahun silam gitu. Luar biasa ya. Jadi nama distrik modern nyimpen jejak feudalisme, samurai, sampai pengaruh kuil besar. Nah, selain asal nama yang kayak cerita itu, daratan Edogawa sendiri kan juga berubah banget ya. Dramatis malah perubahannya. Ada yang dulunya sawah baru, ada yang dibangun ulang total setelah perang, malah ada daratan yang dibikin dari laut. Tepat sekali. Landscape Edogawa ini dinamis banget, kayak kanvas yang dilukis ulang terus. Contohnya, area Ukita di utara Kasai itu berkembang pesat karena Shinden Kaihatsu. Program buka sawah baru zaman Edo buat nambah produksi pangan. Terus, area Komatsugawa itu hancur banget pas Perang Dunia II, tapi dibangun ulang besar-besaran pasca perang. Jadi kompleks perumahan modern, taman-taman luas. Beda banget jadinya. Terus ke selatan lagi, area kayak Rinkaicho sama Seishincho, itu dulunya laut bagian Teluk Tokyo. Baru muncul karena proyek reklamasi raksasa Kasai Oki Development di abad ke-20. Dari sawah jadi kota, puing jadi perumahan, laut jadi daratan. Wah, transformasinya gila-gilaan ya. Banget. Dan semua perubahan drastis ini nyimpen cerita transformasinya Edogawa. Nah, di tengah perubahan masif gitu, ada nggak sih bangunan atau struktur lama yang selamat jadi saksi bisu gitu? Saya baca soal arsip dokumen bekas distrik Edogawa di Komatsugawa, katanya selamat dari bom Perang Dunia II. Iya, bangunan itu salah satu permata tersembunyi yang berharga banget. Fungsinya mungkin arsip biasa ya, tapi fakta dia selamat dari perang itu luar biasa. Saksi fisik sejarah Komatsugawa dan Edogawa. Selain arsip itu, ada beberapa tempat sejarah dan budaya lain yang menonjol banget. Kalau Anda mau ngerasain atmosfer Edogawa tempo dulu, ini wajib dikunjungi nih. Pertama, kuil Zenyoji di Higashikoiwa, dibangun tahun 1527. Kuil Buddha ini punya hubungan sejarah sama klan Tokugawa zaman Edo. Tapi yang paling spektakuler itu pohon pinus raksasa di halamannya. Namanya Yorgonomatsu. Usianya diperkirakan lebih dari 600 tahun. 600 tahun? Wow. Iya, pohon ini bahkan jadi monumen alam nasional Jepang. Coba Anda bayangin, pohon ini saksi hidup yang udah lihat pergantian zaman di Edogawa selama 6 abad lebih. Keren banget. Terus ada Hirai Shoten. Ini kuil Shoten di area Hirai. Sejarahnya juga panjang, dan sampai sekarang masih jadi pusat spiritual penting buat warga lokal Hirai. Suasananya tenang gitu. Kemudian kuil Asama di Shikabone. Julukannya menarik, hutan Sengen sama. Soalnya areanya rindang, nyatu sama Taman Shinozaki yang luas banget. Jadi landscape hijau bersejarah yang unik. Oke, kuil Zenyoji, Hirai Shoten, kuil Asama. Ada lagi? Ada satu lagi yang mungkin bakal bikin Anda kaget, soalnya ini bukan kuil atau situs sejarah biasa. Museum Bonsai Shunkaen di Shinhori. Museum Bonsai. Iya, fokusnya seni bonsai. Tapi ini bukan sekadar kebun biasa. Didirikan oleh master bonsai dunia, Kobayashi Kunio. Ini galeri seni hidup. Koleksinya luar biasa. Ada bonsai yang nilainya fantastis. Katanya ada yang sampai 1 miliar yen. Bahkan ada pohon yang usianya diperkirakan 1000 tahun. 1000 tahun? Gila. Iya, jadi ke sana tuh kayak masuk dunia lain. Sisi budaya Edogawa yang halus banget dan mungkin gak banyak orang tahu. Dari kuil tenang, pohon ratusan tahun, sampai galeri bonsai miliaran yen, Edogawa ini benar-benar nyimpan kejutan ya. Oke, sekarang kita geser dikit ke denyut kehidupan lokal yang lebih kekinian. Tapi kayaknya tetap ada benang merah ke masa lalu ya. Misalnya, saya nemu cerita menarik banget soal bangkitnya sesuatu yang legendaris dari Teluk Tokyo. Rumput laut Asakusa Nori. Beneran nih dibudidayain lagi di Edogawa.
Nah, ini salah satu kisah revitalisasi budaya sama lingkungan yang paling keren dan bikin terharu di Edogawa. Asakusa nori itu kan jenis rumput laut asli Teluk Tokyo. Dulu terkenal banget kualitasnya, tapi terus produksinya hilang, spesiesnya hampir punah gara-gara perubahan lingkungan di teluk. Nah, luar biasanya, sejak 2008 Asakusa nori ini berhasil dibudidayain lagi di Taman Kasai Kaihin, tepatnya di pantai barat Nagisa. Wah, gimana caranya? Yang bikin makin spesial, benihnya itu dari strain asli Teluk Tokyo yang nggak sengaja ditemuin tumbuh liar di pantai timur Nagisa tahun 2007. Jadi ini upaya konservasi sama kebangkitan tradisi yang luar biasa, nyambungin Edogawa modern langsung ke sejarah panjang perikanan dan budidaya nori di Kasai Oki, tradisi maritim yang sempat hilang sekitar 50 tahunan. Keren banget. Jadi bisa nyicipin sejarah di sana ya? Iya, betul. Mungkin kalau ada produk olahannya, Anda bisa cicipin sejarah. Wah, inspiratif banget ceritanya. Selain Asakusa nori yang bangkit lagi, masih ada nggak sih jejak pertanian atau industri tradisional lain di Edogawa sekarang? Masih ada kok, walau mungkin nggak segede dulu ya. Di beberapa area kayak Shikabone, Anda masih bisa nemu lahan pertanian yang aktif. Petaninya nanam bunga potong, terus sayuran khas lokal kayak komatsuna. Itu jenis bayam Jepang yang namanya dari area Komatsugawa di Edogawa. Malah di sela rumah modern, ada masih kelihatan rumah petani gaya tradisional gitu. Selain itu, ada juga industri lokal lain yang unik, budidaya ikan mas hias atau kinjo. Oh, ikan mas koki itu ya? Betul, industrinya lumayan banyak di area Ichinoe sama Funabori loh. Saking ikoniknya kinjo buat area ini, motif ikan masnya malah dijadiin hiasan di stasiun Funabori loh. Oh, pantesan. Iya, ini kantong-kantong kecil kehidupan agraris sama perikanan masa lalu yang masih bertahan. Kasih warna lah buat lanskap Edogawa. Menarik ya, ngelihat tradisi itu masih hidup bareng modernitas. Nah, selain tradisi yang bertahan atau bangkit lagi, Edogawa kan punya sisi modern yang unik juga. Mungkin agak tersembunyi. Saya lihat ada beberapa museum yang kayaknya beda dari museum biasa. Misalnya, Museum Kereta Bawah Tanah Chikahaku. Benar, Chikahaku di Higashikasai itu menarik banget. Museum soal sejarah sama teknologi kereta bawah tanah Tokyo Metro. Uniknya itu lokasinya. Museum ini dibangun persis di bawah jalur layang kereta Tozai Main yang masih aktif. Jadi Anda bisa belajar soal subway sambil ngerasain getaran kereta lewat di atas kepala. Imersif banget. Wah, unik banget lokasinya. Terus ada juga Museum Literatur Ajaib di Taman Nagisa. Namanya aja udah menarik nih. Museum apa ini? Museum ini didedikasikan buat karya penulis buku anak terkenal, Eiko Kadono. Beliau kan yang bikin cerita Kiki's Delivery Service yang difilmkan Ghibli itu. Museumnya dirancang unik, warna-warni kayak rumah di cerita Kadono, letaknya di tengah Taman Nagisa yang hijau. Jadi bukan museum biasa, tapi tempat buat masuk ke dunia imajinasi gitu. Cocok buat keluarga atau yang cari suasana beda. Oke, Kiki's Delivery Service ya, noted. Satu lagi ikon modern yang sering disebut Tower Hall Funabori. Ini semacam landmark Edogawa ya. Apanya yang spesial? Power Hall Funabori ini memang kayak simbol modern Edogawa. Kompleks serbaguna sih, ada aula konser, bioskop, macam-macam. Tapi yang menarik buat banyak orang itu menara observasinya. Nah, akses ke dek observasinya ini gratis. Dari ketinggian sekitar 115 meter, Anda bisa nikmatin pemandangan 360 derajat yang keren banget. Kelihatan bentangan Edogawa yang tadi kita bahas, Sungai Arakawa, Edo, sampai Teluk Tokyo. Terus landmark Tokyo lain kayak Skytree sama Tokyo Tower juga kelihatan jelas. Cara bagus buat lihat landscape Edogawa dari atas. Wah, gratis lagi ya observasinya. Oke, 3 tempat itu nunjukin sisi modern Edogawa yang punya cerita juga ya. Tapi selain tempat fisik, gimana sama nuansa kehidupan komunitasnya? Masih kerasa nggak ada kekhasan lokal gitu? Ternyata masih kerasa. Sumber kita, termasuk dokumen perencanaan kota, nyebut soal praktik roji enggi, itu kebiasaan warga nanam tanaman hias di gang sempit atau depan rumah. Ada juga tradisi idobata kaigi. Harfiahnya sih rapat di tepi sumur. Tapi sekarang artinya kebiasaan ngobrol santai antar tetangga di ruang publik atau sudut jalan. Praktek ini katanya masih kelihatan di area kayak Minami Koiwa. Ini nunjukin budaya komunal yang masih hidup, bikin suasananya hangat. Oh, jadi interaksi antar tetangganya masih kuat ya? Kayaknya gitu. Ditambah lagi sama festival-festival lokal tahunan,
Ada Festival Komatsugawa Senbon Sakura pas Sakura mekar, Festival Iris Koiwa di Taman Shobunuma, terus yang paling ditunggu Festival Kembang Api Edogawa di tepi Sungai Edo. Rame banget itu tiap musim panas. Ini semua bagian dari denyut kehidupan lokal yang bikin Edogawa hidup dan berkarakter. Wah, perjalanan kita melintasi waktu dan ruang di Edogawa ini ternyata mengungkap banyak banget lapisan ya. Dari jalur air kuno zaman Edo, terus gema samurai di Namakasai, pohon pinus 600 tahun, kebangkitan rumput laut Asakusa-no yang hampir punah, sampai museum unik dan kehangatan komunitasnya. Lengkap banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Edogawa itu jelas bukan sekedar daerah pinggiran Tokyo yang biasa aja. Ini distrik dengan denyut sejarah yang kuat, penuh cerita menarik, karakter unik, dan permata tersembunyi. Nunggu Anda temukan kalau mau lihat lebih dekat dan gali lebih dalam. Tepat sekali. Landscape Edogawa ini bisa kita ibaratkan kayak palimpsest. Tahu kan naskah kuno yang ditulis ulang berkali-kali, tapi jejak tulisan lamanya masih kelihatan samar-samar. Jalur air kuno yang mungkin sekarang cuma kanal tenang, jalan tua yang dulu rame, kuil sejarah di antara bangunan modern, tradisi lokal yang unik, semuanya masih bisa Anda temukan. Tersembunyi di bawah permukaan kota modern yang terus bergerak ini. Analogi yang bagus, palimpsest ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang. Coba pikirkan, sudut jalan mana di Edogawa, atau mungkin di tempat Anda sendiri, yang kelihatannya biasa aja sehari-hari. Tapi kalau diselidiki lebih jauh, mungkin nyimpan sepotong sejarah tak terduga. Sebuah cerita yang nunggu Anda ungkap. Selamat menjelajah.